hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak dalam hidup hanya untuk menyembah ya Yesus, oh Yesus. Ku sembah sujud di hadapan
menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa dengan saya kembali pada hari ini, hamba Tuhan Roynal Stefli Mumek, di dalam program ibadah online Renungan Singkat Kristiani. Dan pada saat ini saudara, saya akan membahas khusus tentang hari kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, di sana Yesus memberikan sebuah amanat dan juga Yesus memberikan sebuah warisan dalam kehidupan kita orang percaya ketika dia naik ke surga. Warisannya berupa apa saudara? Warisannya berupa kuasa. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan amanatnya adalah kita memakai kuasa itu untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Dan dari tempat ini ada satu juga kebenaran yang ingin saya sharingkan, yang terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 bilang begini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku yang terkasih, momen kenaikan Kristus ke surga itu sebenarnya bukanlah satu momen di mana kita mesti bersedih hati, saudara, di mana kita mesti berduka, di mana kita mesti bertangis-tangisan, tidak. Tetapi justru momen kenaikan Kristus ke surga itu adalah momen di mana kita sebagai gereja Tuhan melakukan tugas kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan bukan hanya menjadi saksi tanpa dibekali apa-apa, saudara. Tuhan membekali kita dengan kuasa. Dan tujuan Kristus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika tempatnya sudah selesai, maka dia akan datang kedua kali. Seperti apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara yang sama ketika dia naik, dia akan turun dengan cara yang sama, saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Jangan pernah putus pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara. Sebab janji Tuhan itu pasti, firman Tuhan itu murni, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan dilakukannya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapinya. Barang siapa yang percaya, kata firman Tuhan, dia akan memperoleh mahkota hidup yang kekal. Barang siapa yang setia, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebabnya hari ini mari kita buka hati kita kembali di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba doa saat ini bagi semua orang percaya mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau kuatkan pengharapan mereka. Biarkan mereka hidup dan melangkah di dalam kesetiaan mereka. Ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati mereka tetap setia, dan mereka akan mendapat bagian di dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami kembalikan puji, hormat, syukur kami hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Bagi Anda yang ingin mendapatkan layanan lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor handphone pribadi saya di nomor 0853 9521 8038 atau di nomor 0856 91 000 519. Saya ada untuk melayani Anda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.